فإذا كان الأمر كذلك ما سيستطيع هؤلاء مواجهة أعداء الإسلام ولا يستطيع هؤلاء إقامة الدين، لأن إقامة الدين معناه التمسك بالكتاب والسنة وترك هذه العقائد البالية الباطلة. نعم. Kemudian Syekh masuk kepada poin yang ke-25. Maka berkata Syekh kami Mukbil, kami berpendapat bahwa jamaah yang tercampur padanya kelompok Rafidhah dan Syiah dan Sufi dan Sunni, maka pencampuran mereka ini menjadi mix, tidak mampu untuk melawan musuh. Karena yang demikian itu, dengan melawan musuh-musuh kita, tidaklah kecuali dengan persaudaraan yang asli, yang hakiki, dan dengan persatuan akidah yang satu. Maka kelompok Ikhwanil Muslimin mereka memandang bahwa akidah-akidah yang bermacam-macam dari kelompok-kelompok yang ada, maka mereka menganggap ini bisa digabungkan dan memperkuat kedudukan mereka. Maka pada hakikatnya penggabungan dari kelompok-kelompok di dalam madhab Islam dari yang disebutkan oleh Syekh, dari Rafidhah, dari Sufiyah, ini tidak bisa menguatkan barisan kaum muslimin. Maka yang demikian pemikiran itu seperti pemikiran Ikhwanil Muslimin. Maka jika antum memeriksa kelompok Ikhwanil Muslimin kepada madhab-madhab dan firaq ad-dhalah, kalian akan mendapatinya pada tubuh Ikhwanil Muslimin, di mana di saf mereka ada kelompok Rafidhah, dan ada Al-Jahmi, dan ada As-Sufi, dan Kuburi, dan bahkan Al-Almani dan Yahudi dan Nasara. Maka semua orang mempersaksikan apa yang ada pada mereka. Perkara seperti ini wadih, jelas. Maka di setiap negeri-negeri dakwah mereka sama seperti ini. Maka dengan perkumpulan yang mereka kumpulkan dari agama-agama yang berbeda dan madhab-madhab yang berbeda, seperti disebutkan tadi antara Rafidhah dengan Syiah, dengan Sufi, dengan Sunni, maka tidak mampu mereka untuk membangun agama ini. Karena yang diinginkan dengan menegakkan daulah harus dengan kembali kepada kitab dan sunnah. ثم قال رحمه الله تعالى: ننكر على من كابر وزعم أن الدعاة إلى الله وهابية عملاء، ونعلم قصدهم الخبيث أنهم يريدون أن يجعلوا بين العامة وبين أهل العلم حاجزا. هناك في كل زمان ومكان من يرمي أهل السنة علماءهم ودعاتهم بألقاب منفرة بقصد تشويه سمعتهم وتقبيح صورتهم وتنفير الناس عنهم. فتارة يقولون هؤلاء حشوية، هؤلاء مجسمة، هؤلاء متشددون، هؤلاء إرهابيون، هؤلاء وهابية، ونحو ذلك من الألقاب لتنفير الناس عنهم. ومعنى وهابية أي ينتسبون إلى الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى. وأهل السنة لا ينتسبون إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولا إلى غيره، ولا إلى من هو أكبر منه ولا أصغر منه، لا من العلماء الأحياء ولا الأموات. نحن لا ننتسب إلا إلى ربنا سبحانه وتعالى عباده، وإلى نبينا صلى الله عليه وسلم متابعة. فنحن مسلمون، نحن أهل سنة وجماعة، نسير على منهج السلف الصالح، ونحترم العلماء ونستفيد من علومهم، ونعلم أن كل عالم يؤخذ من قوله ويترك.
فلا ندعو الناس إلى مشايخنا مهما أحببناهم ولا نعتقد عصمتهم، كل يأخذ من قوله ويترك، والعالم مهما بلغ في العلم يخطئ ويصيب ويعلم ويجهل، لكن نعلم أن هؤلاء يريدون التنفير ويقولون هؤلاء عملاء أي لبعض الدول، وأهل السنة والحمد لله أبعد الناس عن العمالة للدول الإقليمية أو الدول العالمية، فهم أزهد الناس بما في أيدي الحكام، ومستعدون أن يأكلوا الرغيف اليابس ويشربوا عليه الماء ولا يتاجروا بدينهم ولا بعقيدتهم ولا بدماء الناس ولا أموالهم ولا أعراضهم ولا بالبلاد ولا بالعباد، لأنهم يسيرون على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، وفي ذلك الأمان والضمان والخير والهداية والصلاح. نعم. Maka kemudian Syekh masuk kepada poin yang ke-26, bahwa kita mengingkari bagi mereka orang-orang yang menganggap dakwah kita Ahlus Sunnah kepada Allah dengan dakwah Wahabiyah Umala sebagai kelompok Wahabiyah yang menjadi agen antek-anteknya. Maka kita mengetahui niat mereka yang buruk, yang mana mereka menginginkan menjadikan dengan yel-yel ini Wahabiyatun Umala, bahwa kita ini agen-agen Wahabiyah, agar menjadikan mereka itu dengan ini menjadikan di antara kita dengan para alim ulama dan orang-orang yang umum yang membutuhkan ilmu hajizan, dijadikan pemisah. Maksudnya agar para dai-dai yang dinotabenekan oleh mereka Wahabiyah tidak diambil ilmunya, tidak dianggap dan tidak diberikan rekomendasi karena dai Wahabiyah umala, agen-agen Wahabi dan seterusnya. Maka ketahuilah bahwa kelompok-kelompok yang membenci dari kelompok Ahlus Sunnah, maka mereka membuat lakob-lakob yang menjauhkan manusia dari Ahli Sunnah untuk taswih, memburukkan reputasi, menjadikan mereka bad reputation, reputasi yang buruk, dan menjadikan buruk tampang-tampang mereka. Maka dari semenjak dulu mereka disebutkan Al-Hasyawiyah, dan mereka Mujassimah, dan mereka orang-orang yang ekstrim mutasyaddid, dan bahkan mereka irhabiyun, teroris. Maka mereka disebutkan Wahabiyah Umala dari lakob-lakob yang buruk untuk menjauhkan manusia dari dakwah ini. Adapun makna dari Wahabiyah, yakni dinisbatkan kepada dakwah Syekh Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Adapun Ahlus Sunnah, maka tidak mereka itu menisbatkan kepada Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ataupun kepada yang lebih besar dari dia atau yang lebih kecil dari dia. Tidak bagi ulama yang masih hidup dan ulama yang sudah mati. Maka tidaklah Ahlus Sunnah itu menisbatkan dari agamanya kecuali hanya ilallah, kepada Allah saja. Dan mengikuti Nabi Muhammad dan mengikuti kita beribadah hanya kepada Allah dan mengikuti Nabi Muhammad dengan mutaba'ah. Maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah semua meyakini dari kita
bahwa tidak semua ucapan manusia itu harus mutlak diambil. Maka ucapan seluruh manusia yu'khad wa yurad, bisa diambil dan bisa ditolak, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka perlu diketahui ucapan mereka Wahabiyah itu maknanya bukan hanya penisbatan kepada Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab, tetapi mereka ingin menjauhkan para ulama-ulama kita dengan orang-orang awam agar tidak diambil ilmunya. Maka ucapan Al-Wahabiyun umala, bahwa mereka umala maknanya agen-agen, antek-antek dari kelompok Saudiyah, itu yang mereka inginkan. Maka ketahuilah bahwa kita dai-dai Ahlus Sunnah dan manhaj Ahlus Sunnah terjauh dari tudingan-tudingan seperti ini. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah beribadah dan mereka berdakwah tidak ada meminta dari kelompok-kelompok mereka, dan bahkan kita siap untuk makan dari roti-roti yang kering dan dijadikan air putih sebagai maroknya. Maka kita bersiap dakwah kita dalam keadaan miskin dan papa dan sederhana, daripada kita menjual agama kita dan akidah kita kepada mereka. Dan bahkan kita tidak menjual agama kita untuk menjadikan pertumpahan darah sesama kaum muslimin. Maka inilah bantahan kepada lafaz umala. ثم قال رحمه الله تعالى: دعوتنا وعقيدتنا أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأبنائنا، فلسنا مستعدين أن نبيع هذا الذهب والورق. نقول هذا حتى لا يطمع في الدعوة طامع ويظن أنه يستطيع أن يستميلنا بالدرهم، على أن ذوي السياسة يعلمون عنا هذا من أجل هذا، فهم أيسون من أن يطمعون بمناصب أو مال. وهذا الكلام تأكيد للكلام في الفقرة السابقة. فالشيخ رحمه الله تعالى يبين أن أهل السنة لا يسعون في منافسة أهل السياسة والمناصب على سياستهم ومناصبهم، ولا يسعون في منافسة أهل الأموال على أموالهم، ولكنهم يدعون إلى صلاح الراعي والرعية وصلاح المجتمعات، يدعون الناس جميعا الحاكم والمحكوم للتمسك بالكتاب والسنة والاستقامة على أمر الله، لما في ذلك من صلاح الحال والمآل. Maka Syekh masuk kepada fakrah yang nomor 27, bahwa dakwah kami dan akidah kami lebih kami cintai dari diri-diri kami dan harta-harta kami dan anak-anak kami. Maka kami tidak mampu untuk menjual agama dan akidah kami dan dakwah kami ini dengan emas dan dengan perak. Dan kami sebutkan yang demikian agar tidak ada yang masuk kepada dakwah ahli sunnah as-salafiyah ini ketamakan dunia. Dan di antara kita menganggap bahwa kita ini mampu untuk tidak mengambil dirham-dirham dan dinar-dinar untuk menjual dakwah-dakwah kita. Dan begitupun agar mereka
para pakar-pakar politik mengetahui kedudukan kita dalam permasalahan dakwah ini, sehingga mereka pun tidak berpikir untuk mengajak kita masuk kepada kelompok